Bagaimana hukum memanen kebun yang digadaikan kepada kita atau memakai kendaraan yang digadai? Ya. Perlu dulu dipahami gadai itu ya, karena juga ini ada baru-baru bertanya via WA. Sampai ada mengatakan bahwa gadai itu haram. Ya. Gadai katanya itu haram. Ini jangan salah ya. Gadai itu masyru', disyariatkan. Hanya yang ada, praktik yang ada di masyarakat, di umat ini bukan gadai, tapi judulnya gadai. Kalau gadai itu sebenarnya adalah masuk kategori pinjam meminjam, tolong menolong, bentuknya pinjam meminjam. Ya, hanya disebut gadai karena yang meminjam ini ada barang jaminan, gitu ya. Jadi kalau gadai menggadai ini itu bukan muamalah yang mendatangkan keuntungan duniawiyah, bukan begitu. Kalau mau keuntungan ya jangan akad menggadai. Ada akad yang lain, yaitu akad sewa menyewa. Nah, jadi kalau ada sawah kita atau tanah kering kita atau empang tambak tuh, nah, ndak usah digadai, disewa saja. Ndak usah menggadai sawah kalau ndak mau dibilang, masa mau pakai salah duit tak kemana 50 juta minta duit tak 5 tahun ini. Nah, biasa kan kurang-kurang ikhlas orang itu, lebih baik Anda sewa. Kalau gadai itu sifatnya tolong menolong, ya, pinjam meminjam, tapi dia disebut gadai karena ada barang jaminan. Maka hukumnya di sini disyariatkan ya, disyariatkan. Hanya kenapa di sini ada jaminan? Karena misalnya yang meminjamkan uang, si A menggadai kebunnya si B, si A menggadai kebunnya si B. Si B punya sawah 1 hektar, dia butuh uang 5 juta, maka si A meminjamkan uang kepada si B. Perjanjian, uang ini 5 juta saya akan pakai 1 tahun lagi. Terus si B bilang, iya insyaallah saya bisa kembalikan karena ada jaminan saya ini. Ya, inilah jaminan saya, itulah jaminannya, itu disebutlah menggadai. Ini ada sawah saya 1 hektar. Kalau 1 tahun kemudian tidak ada uang saya kembalikan, maka sawah ini saya akan jadikan uang. Apakah saya jual atau bagaimana? Pokoknya saya akan jadikan uang supaya saya kasih kembali uangnya Bapak 5 juta. Nah, begitu ya. Jadi tidak ada kelebihan dari pinjaman itu. Itu namanya gadai. Tidak ada kelebihan ya. Nanti disebutkan dalam hadis, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Jadi semua pinjaman yang mendapatkan manfaat atau kelebihan itulah dihitung riba. Pinjaman ya. Jadi kalau kita katakan tadi gadai 5 juta tapi kembali harus tuh kembali 7 juta. Atau tidak kembali 7 juta tapi setiap panen 2 kali panen saya yang ambil. Nah, ini jadi ini keuntungan dari pinjaman itu disebut riba. Itulah riba. Nah, maka kalau pertanyaan apa hukumnya boleh memanen kebun yang digadaikan kepada kita? Kalau kebun itu dalam jaminan, terus masa panennya si A tadi yang memanen, kalau mau dipanenkan saja baru dikasih yang punya, misalnya silakan. Tapi kalau dipanen baru kita yang ngambil hasilnya, nah itulah yang masuk riba. Kalau sudah dipahami itu termasuk memakai kendaraan. Ya, memakai kendaraan ini berhati-hati ya. Kalau mau dipakai kendaraan untuk mendapatkan hasil sebagai keuntungan dari gadai itu, maka tidak boleh. Ya, makanya dulu itu yang memakai yang menggadai itu kalau bukan emas, baju besi, ada juga yang menggadai kuda ya, menggadaikan kuda yang digadaikan. Tapi kuda ini dipakai untuk mendapatkan hasil itu bukan untuk dia, tapi untuk membiayai makanan kuda. Nah, itu boleh saja seperti itu. Jadi bukan keuntungan untuk penggadai tapi biayanya itu dipakai untuk membiayai kuda. Karena kalau tidak dikasih makan loh bisa mati kudanya. Makanya yang paling aman itu adalah benda yang tidak bergerak. Nah, seperti emas ya. Emas itu barang begitu yang bisa digadaikan itu lebih aman. Wallahu a'lam bishawab.